Shalom, saudara-saudari terkasih dalam nama Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Bersama Pendeta Kadir Manulang, kita berjumpa kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Shalom, kita bertemu kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai bahan sermon khotbah pada Minggu tanggal 24 Januari 2021, yaitu pada minggu ketiga setelah Epifanias, di bawah terang topik Kemurahan Allah yang Menyelamatkan. Mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Inilah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduk ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian firman Tuhan. Nats kita saat ini adalah pemanggilan dan pengutusan Tuhan kepada Yunus yang kedua kalinya. Dikatakan kedua kalinya bukan karena penerusan dari pengutusan yang pertama, tetapi pengulangan dari pengutusan yang pertama. Sebagaimana dalam pasal pertama, demikian juga dalam pasal yang ketiga ini, Yunus disuruh Allah menuju kota Niniwe. Pemberontakan Yunus dalam pasal pertama sungguh membuat hidupnya tragis. Ia harus dilempar ke dalam laut dan dimakan oleh ikan. Namun sekalipun demikian, apakah pemberontakan Yunus kepada Allah tidak memiliki makna? Lihat bagaimana Allah berkarya melalui pemberontakan Yunus. Ia seharusnya pergi ke Niniwe, tetapi ia bertolak menaiki kapal untuk pergi ke Tarsis. Tidak dikatakan dengan jelas apa yang memotivasi Yunus menuju Tarsis. Apakah Yunus takut menuju Niniwe karena kejahatan mereka? Atau Yunus malas? Atau bisa jadi Yunus bukanlah orang yang bertanggung jawab, sehingga bagi dia Allah dapat dipermainkan di hadapan banyak orang. Tetapi pemberontakannya justru menghasilkan pertobatan bagi banyak orang di kapal yang terombang-ambing.
Dengan peristiwa Yunus yang ditenggelamkan dan pada akhirnya laut menjadi tenang, seluruh orang yang di kapal tersebut melihat bagaimana kuasa Allah yang begitu besar. Tetapi peristiwa tersebut belum berakhir. Ketika Yunus dimuntahkan ikan, ia kembali dipanggil dan diutus oleh Allah untuk menjalankan misi yang pertama tersebut, yaitu menyuarakan pertobatan kepada Niniwe. Perlu kita analisa. Pada pasal ini Allah menyuarakan kepada Yunus agar Yunus menyuarakan pertobatan kepada Niniwe. Tetapi jika kita melihat nats selanjutnya, nampaknya Yunus salah mengartikan apa yang disampaikan oleh Allah. Yunus malah menyuarakan bahwa Allah akan menghukum dengan membolak-balikkan kota Niniwe. Kesalahpahaman ini berakhir pada kekecewaan Yunus terhadap Tuhan. Sekalipun nats kita saat ini adalah peristiwa Yunus menyuarakan pesan Allah kepada Niniwe, namun sitz in Leben dari nats ini nampaknya menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga kita mampu melihat bagaimana Yunus salah mengartikan pesan Allah kepada Niniwe. Apa yang hendak kita lihat dari nats kita saat ini? Yang pertama, pahami bagaimana kasih Allah itu bekerja. Sebagai orang yang beriman, kita sering mengabaikan salah satu dari sikap dan eksistensi Allah. Kita sering dikecohkan oleh kasih dan kedaulatan. Ketika kita memahami Allah adalah kasih, tetapi kita sering melupakan bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Atau ketika kita mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat, kita lupa bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih. Maka tidak heran jika banyak orang Kristen yang merasa rendah diri dengan mengatakan, "Saya belum sanggup menjadi pelayan Tuhan sebab saya masih hidup dalam dosa." Hal yang demikian mungkin dialaskan kepada dua hal. Yang pertama, memang karena rendah diri di hadapan Tuhan sebab ia merasa tidak layak menjadi pelayan Allah. Atau bisa saja karena ia tidak mau atau sulit melepaskan dosa-dosanya. Tetapi apapun alasannya, Allah kita memiliki kehendak yang pasti. Ia sungguh berdaulat. Lihat bagaimana pemberontakan Yunus tidak merusak rencana dan rancangan Allah. Allah tetap memakai Yunus sekalipun Yunus telah memberontak kepadanya. Allah tidak merubah panggilannya kepada orang yang lebih suci dari Yunus. Tetapi dalam keadaan yang bagaimanapun, Yunus tetap dipakai oleh Allah. Dalam dunia pelayanan di tengah-tengah gereja, hal yang sama juga sering dijadikan alasan. Bukan saja dalam hal pengangkatan menjadi penatua, tetapi banyak jemaat yang memiliki alasan ketidaksanggupannya untuk menerima perjamuan kudus. Saya masih bergelimang dengan dosa. Ini alasan untuk tidak menerima roti dan anggur dalam perjamuan kudus. Saudara-saudari, tidak ada manusia yang tidak hidup dalam dosa. Semua manusia memiliki kelemahan, yaitu dosa. Setidaknya itulah yang dikatakan dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jika ini menjadi alasan semua orang, lalu siapakah yang harus diutus Allah untuk menjadi perantaranya bagi manusia? Terlepas dari kita hidup suci atau tidak, namun ketika panggilan Tuhan datang kepada kita, mari berikan hidup kita untuk menjadi pelayannya. Atau ketika ada orang yang hidupnya tidak seturut dengan kehendak Tuhan, tentunya sebagai manusia kita akan mencap dia sebagai orang jahat. Lalu kita berusaha menjauh dari dia. Sedikit pun kita tidak menegurnya atau mengasihinya. Seolah-olah ia adalah orang yang dihukum Tuhan sehingga kita harus menjaga jarak. Tetapi sesungguhnya ia juga adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan yang sungguh dihargai oleh Allah. Mencap seseorang dengan label kejahatan bukanlah menjadi hak kita. Ingatlah, melalui seseorang, terlepas ia baik atau jahat, Allah dapat memakai mereka untuk mewujudkan rencananya. Inilah bentuk kasih Allah.
Dahulu saya berpikir mengapa ada orang yang berbuat jahat di dunia ini. Bahkan ada manusia yang melakukan kejahatan dengan bertopengkan agama. Banyak orang berusaha untuk menutup gereja. Bagaimana orang terus mencekal agar ibadah tidak dilaksanakan dan lain sebagainya. Tetapi saat ini saya mengerti bahwa orang-orang percaya adalah orang-orang yang diberkati. Ada janji Allah yang terpenuhi di dalam hidup orang beriman. Dengan terpenuhinya janji Allah tersebut, maka orang-orang beriman memiliki taraf hidup yang lebih dibanding mereka yang tidak beriman. Dengan demikian ada kemungkinan hidup orang yang terberkati menjadi sombong. Bisa saja sombong di dalam iman, atau sombong dalam gaya dan lain sebagainya. Maka Allah menggunakan orang-orang yang berbuat kejahatan untuk menjadi penjaga agar hati umatnya tidak menjadi sombong. Ini adalah cara Allah agar kita tetap rendah hati. Ini adalah cara Allah agar kita mampu berbagi dengan orang di sekitar kita. Dalam kehidupan yang demikian kita akan memahami bahwa apa yang kita terima sebahagian adalah milik sesama kita. Maka terlepas dari hidup suci atau kotor, baik atau jahat, beriman atau tidak, semua itu penting di hadapan Tuhan. Sebagaimana Niniwe yang berbuat jahat, pada dasarnya Allah tidak rugi untuk membunuh mereka dan menghancurkan kota Niniwe. Tetapi bagi Allah mereka penting. Itu sebabnya Allah menginginkan pertobatan mereka. Maka tugas kita adalah melanjutkan kasih Allah tersebut, yaitu menobatkan orang-orang yang berbuat kejahatan. Yehezkiel 3 ayat 17-19 berkata, "Hai anak manusia, Aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan semua firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu." Yang kedua, pahami bagaimana kedaulatan Allah bekerja. Tahukah kita bahwa Yunus menjalankan perintah Tuhan, namun ia salah tanggap dengan apa yang dikatakan Tuhan. Niniwe adalah kota yang penuh dengan kejahatan. Kejahatan mereka telah sampai ke telinga Allah. Allah meminta Yunus untuk menyerukan pertobatan, tetapi justru Yunus menyerukan penghukuman Allah terhadap Niniwe. Itu sebabnya kita melihat dalam pasal 4, Yunus menjadi sakit hati kepada kasih setia Tuhan. Allah tidak menyatakan penghukuman kepada Niniwe. Allah juga tidak menyatakan pengampunan kepada mereka, sekalipun Allah berbicara mengenai kejahatan Niniwe. Namun di dalamnya secara implisit, Allah ingin menyatakan mengenai kasih-Nya. Dari sisi manusia tentu kita akan bertanya, mengapa Allah merubah rencananya? Tetapi pada dasarnya Allah sedikit pun tidak merubahnya. Jika dalam sebuah film ada adegan seorang bersiap-siap ingin pergi jalan-jalan dengan temannya, tiba-tiba ia menerima telepon dan mengangkatnya serta berbicara dari telepon tersebut, apakah ia merubah rencananya? Ya, menurut penonton ia merubah rencananya. Tetapi menurut naskah film, ia tidak ada merubah apa-apa. Jika memang demikian, apakah ada yang dirubah di sana? Jawabannya tidak ada. Tujuan Allah menyuruh Yunus adalah agar Niniwe bertobat. Tetapi pertobatan tidak dinyatakan oleh Allah. Hal yang sama juga berlaku kepada Niniwe.
Mereka tidak mengetahui apakah pertobatan mereka diterima oleh Allah atau tidak. Yang pasti mereka berusaha untuk berbuat yang terbaik. Yunus tidak menyatakan bahwa kalau mereka bertobat mereka akan diampuni. Yunus hanya menyatakan bahwa mereka akan dihukum. Tetapi kebijaksanaan seorang raja telah merubah kehidupan Niniwe. Dalam pengharapan dan keampunan, raja tersebut mengumumkan agar setiap orang berubah dari jalan kejahatan kepada kebaikan. Berpuasa dan berdoa harus dilakukan. Pengharapan ini terlihat dari kata "siapa tahu" di ayat 9. Lihat bagaimana Allah yang berdaulat mampu merubah kehidupan seseorang. Banyak manusia yang menjawab sendiri kehidupannya. Kita lebih sering mematahkan sendiri apa yang menjadi rencana kita. Misalkan ketika saya berencana untuk membuka usaha, ketika semua rencana dan angan-angan tersebut mulai matang, tiba-tiba pikiran saya berkata, sepertinya itu tidak mungkin. Maka detik itu juga seluruh rencana menjadi hilang. Hal ini sering kita lakukan tanpa kita sadari. Kita lebih sering kalah sebelum berperang. Angkat bendera kuning tanpa perlawanan. Jika kita memilih niat untuk berubah, atau kita memiliki niat untuk satu hal yang lebih baik dalam kehidupan kita, tiba-tiba secara berlawanan pikiran kita berkata bahwa semuanya tidak mungkin. Apakah juga kita pernah berpikir bahwa semuanya itu mungkin? Jangan pernah mengambil kesimpulan tanpa mencobanya. Niniwe mempertaruhkan semuanya hanya untuk sebuah kesempatan yang mereka sendiri tidak mengetahuinya. Dengan bertaruh di dalam harapan tersebut, mereka mendapatkan kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Lihat kedaulatan Allah mampu merubah apa yang mereka lakukan. Kasih Allah menyertai mereka di dalam perubahan tersebut. Cobalah suatu hal yang baik dalam kehidupanmu. Tetapi sekarang lebih pasti lagi dengan berkata, itu semua pasti mungkin. Sebab firman Tuhan berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Amin. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Mari dukung acara ini melalui doa dan partisipasi kita untuk mensubscribe. Tekan juga tombol lonceng untuk memberitahu bahwa Anda mendapatkan acara yang terbaru. Tuhan memberkati.